Shalom jemaat terkasih. Senang sekali kita memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, dalam kesempatan ini kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membawa sebuah renungan dengan tema To Be or Not To Be. Tentu saja ini adalah sebuah judul naskah drama yang ditulis oleh Shakespeare. Maksud saya ini adalah sebuah perkataan yang diambil dari naskah drama Shakespeare yang berjudul Hamlet. Tokohnya mengatakan to be or not to be. Dia ada dalam kebimbangan ketika harus memutuskan untuk menjadi raja atau tidak dalam segala kondisinya. Sangat tepat bagi kita anak-anak Tuhan jika semakin hari kita disadarkan bahwa hanya ada dua pilihan bagi setiap manusia, menjadi Kristen atau bukan Kristen, to be or not to be Christian. Saya tidak membahas kajian ilmu statistik mengenai jumlah orang Kristen dan non-Kristen di seluruh belahan dunia, tidak. Saya tidak membahas ilmu demografi atau ilmu politik terkait identitas Kristen. Definisi Kristen yang saya maksud berarti dalam artian memilih untuk mempercayai dan mengikuti teladan hidup dan ajaran Kristus. Seperti bacaan kita dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ini bercerita tentang Barnabas dan Saulus diutus ke Antiokhia membimbing, merawat jemaat yang ada di sana. Ayat 26 mengatakan begini, mereka, Barnabas dan Saulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bisa saja seseorang rajin ke gereja, tapi bukan Kristen. Karena ke gereja tidak menjadikan kita Kristen. Bisa saja seseorang tercatat beragama Kristen di dalam kartu identitas kependudukannya, tetapi bukan Kristen. Bisa saja seseorang memakai atribut-atribut Kristiani di sekujur tubuhnya, tetapi bukan Kristen. Bisa saja seseorang bergelar sarjana teologi atau berpredikat sebagai pendeta, tetapi bukan Kristen. Semua hal lahiriah dan formal tidak membuat seseorang menjadi Kristen. Karena identitas Kristen tidak identik dengan agama, dengan sistem politik, atau ilmu pengetahuan, tetapi way of life. Jadi Kristen adalah sebutan bagi setiap orang yang berpikir, bersikap, berujar, dan berperilaku seperti Kristus. Begitulah awal mula penyebutannya bagi murid-murid Kristus di Antiokhia. Apakah Anda Kristen? Apakah saya Kristen? Apakah mereka Kristen? Coba refleksikan seluruh keberadaan hidup kita dengan ajaran dan keteladanan hidup Kristus.
Jika orang lain menemukan Kristus dalam kehidupan kita, barulah kita layak disebut Kristen. Jadi hanya ada dua pilihan dalam kehidupan ini, to be or not to be Christian, menjadi Kristen atau bukan sama sekali. Di luar pilihan itu, ketika kita tidak meneladani ajaran dan kehidupan Kristus, berarti kita berada di luar Kristus. Kita tidak dapat disebut Kristen. Tapi mereka yang mempercayai Kristus dan meneladani ajaran dan perilakunya, ajaran dan keteladanan hidupnya, dia layak disebut Kristen. Tuhan Yesus memberkati.